karena mereka yang memahami Tritunggal tidak memakai ayat-ayat seperti ini. Dia taunya apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia bisa meredakan alam, dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan, berbuat mujizat. Mereka hanya melihat ininya, kejadian ini. Padahal ada ayat yang menjelaskan itu yang melakukan Bapa. Oh iya iya. Contohnya ya kan? Dalam ini Pak Suki, yang sering kita bahas dulu itu apa? Elia. Elia kan juga bisa ini ya Pak, dia punya kemampuan waktu dia datang itu kepada penyembah-penyembah berhala katanya kan. Apakah berhala-berhala kalian ini mampu menurunkan hujan katanya gitu kan. Nah, lalu tidak katanya. Semua berhala-berhala ini tidak. Sama dengan Yesus ketika dia mampu meredakan badai gitu. Apakah Elia juga bisa dikatakan Tuhan? Kan enggak. Kan tidak pernah orang-orang Israel menyembah Elia walaupun dia bahkan dia bisa menghidupkan orang mati juga sama kayak Yesus. Dia pergi ke satu kampung yang sudah ada 100-an orang yang mati itu dihidupin semua sama dia. Apakah lantas bisa disembah Elia sebagai Tuhan? Kan enggak juga. Nah ini seharusnya jadi teman-teman itu kalau saya lihat ini Pak Suki ya, itu tadi bahwa ayat-ayatnya itu memang ambigu gitu ya. Tidak ada eksplisit gitu dalam mengklaim ketuhanan Yesus itu. Nah saya ingat nih tentang Elia nih. Satu raja-raja kalau nggak salah tuh ya, satu raja-raja 17 ayat 1. Kalau Pak Suki punya Bible situ bisa dibuka coba satu raja-raja tuh. Tapi saya rasa Pak Suki udah hafal lah. Raja-raja. 17 ayat 1. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Gitu, Bang Al. Iya, tadi katanya apa tadi? Tidak ada yang mampu mengendalikan apa embun katanya tadi itu ya, dan hujan kan? Ya, sesungguhnya kecuali tidak aku akan katakan ada embun atau hujan pada tahun-tahun kecuali kalau aku katakan. Kalau aku katakan artinya dia bisa gitu kan? Kalau dia mau dia bisa gitu. Nah, kan sama kayak Yesus ketika dikatakan dia mampu meredakan badai gitu kan. Sama Elia juga mampu gitu. Nah, menghidupkan orang mati juga Elia ketika dia katakan bangkitlah, bangkit semua kan, bangun semua orang-orang mati. Ya sama dengan embun dan hujan juga kalau Elia mau, kalau dia katakan turun hujan, turun itu hujan. Karena kalau di dalam hadis juga ada seperti Nabi Daniel itu jangankan masih hidup nih Pak Suki ya. Ketika dia sudah mati, udah wafat Nabi Daniel itu, ternyata mayatnya itu kan disimpan sama orang-orang, tidak dikubur. Karena dalam tradisi itu kan mayat Nabi itu nggak bisa rusak kena tanah. Jadi disimpan itu di dalam sebuah bait suci ya, rumah Allah lah disimpan di situ. Jadi penduduk situ kalau musim kemarau nih Pak Suki, berhari-hari nggak turun hujan, itu tubuh Nabi Daniel itu dikeluarin, ditaruh di tengah padang pasir itu turun hujan itu. Bayangin itu udah mati aja air masih bisa turun. Tapi toh mereka tetap tidak menyembah Daniel. Walaupun mayatnya sebegitu hebatnya itu mayatnya, apalagi kalau dia hidup ya. Tidak ada orang Israel dulu yang menyembah Nabi Daniel gitu. Nah makanya waktu zaman Umar bin Khattab itu khalifah Islam yang dia kan penaklukan Syria kalau nggak salah sampai ke sana tuh kan. Mereka menemukan itu jenazah Nabi Daniel itu. Ternyata masih utuh tersimpan. Maka dia gali 13 lubang kalau nggak salah itu dia perintahkan itu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu memerintahkan komandannya itu gali 13 lubang katanya. Lalu ketika orang tidur kubur mayat itu di antara salah satu lubang itu. Nah itu tujuannya apa Pak Suki? Supaya jenazah itu tidak bisa ditemukan lagi. Karena kalau masih ditemukan itu dijadikan jimat, dijadikan sakral gitu, dijadikan berhala. Oh gitu. Jadi sama Umar bin Khattab itu disuruh tanam itu, habis itu timbun katanya. Nah, semenjak itulah mereka tidak lagi menjadikan tubuh Nabi Daniel itu sebagai
jimat atau keramat gitu. Bayangkan itu. Jadi yang namanya kuasa Tuhan bekerja pada manusia itu hal yang sudah lazim dalam diri para nabi gitu. Bahkan setelah mereka mati sekalipun itu masih bekerja firman Tuhan pada tubuhnya. Saking luar biasanya gitu kuasa Tuhan. Tetapi toh bagi orang yang memang diberi tadi ya, diberi cahaya ilahi tadi ya, petunjuk yang benar tentang keimanan, mereka nggak sesat, mereka nggak akan pernah menyembah manusia bagaimanapun juga. Kan begitu. Nah, kalau menurut Bang Al, keberadaan Yesus ini dengan Elia, menurut Abang itu sejajar atau Yesus lebih tinggi, Bang? Kalau berdasar pemahaman Bang Al secara Alkitabiah ya, banyak ayat yang dibaca. Ya, jadi gini Pak Suki, ya di Israel di dalam para nabi lah, tidak hanya Israel lah, khusus nabi secara umumnya itu terbagi dua Pak Suki. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nah, nabi besar itu yang memang dia pertama, dan nanti ada lagi yang di atas itu namanya ulul azmi. Nah, jadi Yesus ini masuknya nabi besar tapi yang di atas, yang ulul azmi. Ulul azmi itu yang paling tinggi. Yang, ya high level. Dan di dalam Islam kalau dalam Al-Quran itu ada 5. Atau ada 5 Pak Sugi, ada 5. Yang high level itu ada 5. Yang pertama itu Nuh, Abraham, Musa, Yesus, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ini yang 5 ini. Ini high level semua. Dan mereka ini gitu. makanya ketika Yesus bilang aku akan memohon kepada Bapa untuk meminta seorang roh penolong ya, yang meneruskan misi dia, itu yang dimaksud itu kalau dalam hadis, dalam Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena satu level Pak Suki. Jadi dalam kitab Yohanes itu kan ada kata paraklete itu kan, parakletos kan, ya kan? Roh penolong itu. Nah, roh penolong itu Pak Suki, bahasa yang tepat di situ adalah yang setara dengan aku, maknanya Pak Suki. Terjemahan yang tepat itu ya, roh penolong itu adalah seseorang yang setara dengan aku, itu maknanya Pak Suki. Maka coba Pak Suki perhatikan itu tafsir bahasa Ibrani itu ya. Itu makna bahasa, kalau yang bahasa Inggris saya pernah baca itu, mereka menerjemahkan somebody like me. Nah, atau somebody else beside me gitu. Artinya seseorang yang setara sama dia juga gitu. Makanya ketika teman-teman Kristen mengatakan, oh roh penolong itu ada kebenaran, itu memang belum datang. Kan memang belum datang gitu. Betul tidak? Makanya saya tanya, Roh Kudus datangnya setelah Yesus pergi atau sebelum Yesus pergi? Ternyata Roh Kudus kan sudah datang sebelum Yesus pergi. Ah, gitu loh Pak Suki. Ya, jadi gini Bang, kalau saya baca di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah, yang benar ini itu kan Allah. Dan yang benar ini adalah Allah. Yesus katakan Allah adalah roh. Tentu rohnya adalah roh kebenaran. Rohnya adalah roh yang suci, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran, ya dia juga yang benar itu. Siapa yang benar itu Pak? Siapa Pak? Ya Bapak. Yang kalau benar Bapak itu kan Bapak dari perjanjian. Pak Suki sebentar. Pak Suki. Bukankah Bapa sudah disembah Yesus dan sudah datang waktu Yesus masih hidup maupun sebelum Yesus hadir? Pada zaman Bani Israel pun Bapa sudah turun kepada Musa. Sudah datang kepada Yesus. Yesus sudah diberi mukjizat. Bapa juga sudah hadir, bahkan Roh Kudus juga sudah hadir memberi kabar kepada Maria. Jadi bukan sesuatu yang memang belum pernah hadir, tetapi ini kan yang diucapkan Yesus itu kan sesuatu yang memang belum hadir Pak Suki. Kan dia baru mau minta tuh. Gini Bang Al. Jadi tujuannya Yesus diutus itu dia mau menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana cara menyelamatkan manusia? Yaitu mengutus anak yang sudah selamat. Artinya apa? Manusia yang sesuai dengan rencana Bapa itu menciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu tercipta di dalam diri Yesus. Nah, contohnya ini loh Yesus, gitu loh. Makanya Yesus diturunkan. Oke, sekarang begini saya tanya Pak Suki lah.
Dan tadi Pak Suki dari awal dengan saya sepakat bahwa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, dan bapak-bapak gereja 100 tahun pertama juga sepakat bahwa hanya Bapa lah yang Tuhan yang ilahi gitu. Nah, sedangkan yang dijelaskan Pak Suki ini gitu ya, di mana umat Kristen itu sekarang berkembang kepada Gentile, kepada non Yahudi ya, kepada bangsa-bangsa, mereka bukan mendirikan kerajaan Tuhan kan Pak Suki, tapi mereka menyembah Yesus, menyembah Roh, di mana membentuk konsep adanya 3 pribadi Tuhan dalam satu hipostasi, satu hakikat. Nah, apakah yang seperti ini bukan penyimpangan menurut Pak Suki, atau memang keberhasilan apa yang diajarkan Yesus itu? Apa seperti itu Roh Kudus? Gitu. Karena kan dalam Yohanes itu kan ada 3 waktu pembaptisan itu kan, Roh Kudus dalam wujud burung, Yesus yang di Sungai Yordan, dan Bapa yang berseru di sorga kan. Jadi ada 3, dan diperkuat dengan ayat ada 3 yang bersaksi di sorga kan begitu. Nah, tapi ayat ini kan lahir belakangan gitu. Maksudnya pemahamannya di mana ada 3 pribadi Tuhan itu Pak Suki. Nah, ini kan tidak sesuai dengan misi Mesias, di mana Mesias kan seharusnya hanya mengenalkan kepada bangsa-bangsa itu Bapa lah Tuhan yang harus disembah satu-satunya, sebagaimana di Yohanes 17 ayat 3 tadi gitu. Nah, makanya ini yang saya katakan tadi, ambiguitas itu di situ Pak Suki ya. Jadi ini kadang-kadang kenapa tadi saya bilang sama Pak Suki, kita pembahasan kita dulu tuh belum selesai tentang ketuhanan itu Pak Suki. Ya silakan. Ya gini Bang Al, apakah Bang Al sudah memiliki pikiran yang seperti saya atau enggak, saya nggak ngerti ya. Jadi begini Bang Al, saya akan memberikan bahwa di dalam Bible ini tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia, dan pengertian keselamatan itu harus dipahami dulu. Keselamatan itu sampai tujuannya. Jadi gini, kalau saya mau ke Bandung lalu sampai di Bandung berarti saya selamat kan gitu. Nah, apa itu keselamatan? Bapak itu ingin memiliki manusia ciptaannya itu segambar dengan dirinya. Maksudnya segambar itu sama seperti Yesus mengatakan, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri kecuali dia melihat. Itulah tipe anak. Nah, seperti anak inilah yang tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri, itu selamat. Itulah tujuan Bapa menciptakan manusia. Sehingga keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ini yang memiliki keinginan dirinya sendiri atau memiliki keinginan dari iblis ya. Ya itu kan berubah. Filosofinya Pak Suki. Tetapi ketika kita berbicara soal faktanya, ya filosofi itu sekarang diaplikasikan kepada siapa Pak Suki? Apakah kepada Bapa atau kepada Yesus gitu? Kalau aplikasi itu dengan menciptakan Yesus dengan Bapa lalu Yesus yang disembah, jadi yang terjadi menurut saya semua itu gagal. Artinya Mesias gagal. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak mengajarkan dia setara dengan Bapa, dan dialah yang dia adalah Tuhan yang setara dengan Bapa gitu, punya hak untuk disembah. Kan tidak begitu gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang? Gini Bang. Lihat dunia ini. Nah, jadi Yesus kan disebut sebagai imam Bang, dan imam besar. Dia melayani Bapa Bang. Iya, tapi dan kan bukan dia orang yang Bapa, percaya atau ikut Yesus juga melayani Bapa. Pak Suki, yang Pak Suki sampaikan itu kita kan sepakat. Kita kan tidak ada masalah di situ, ya. Yang kita bahas ini adalah mainstream kekristenan yang menyatakan Yesus itu adalah Bapa adalah Yesus dalam mana ontologinya, ya, bahwa dia adalah ilahi gitu. Dia adalah Tuhan yang sejenis dengan Bapa gitu. Nah, padahal kita tahu ayat-ayat di Bible itu secara eksplisit menyangkal itu. Bahkan 100 tahun pertama bapak-bapak gereja awal tidak pernah mengajarkan itu, ya. Dalam Markus 13 ayat 32, ya. Di situ kita tahu bahwa ketika tentang hari kiamat, silakan dibuka Pak Suki. Markus 13 ayat 32, ya. Tentang hari kiamat tidak seorang pun tahu, kata Yesus, ya. Tidak pula anak yang berada di pangkuan itu, tidak pula para malaikat.
Nah, ini menunjukkan ini lagi-lagi tidak berbicara soal natur, tidak berbicara soal kemanusiaan, tapi berbicara soal pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh Yesus, di mana dia bukan ilahi gitu. Karena kalaulah dia ilahi, pastilah dia punya kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan Bapa. Bagaimana mungkin Tuhan kalau disetarakan atau dia adalah Bapa, satu natur dengan Bapa,